Aerodinamis ya teman-teman tuh. Tuh. Memasuki Bekasi hanya 6 menit. Memasuki sekitar Cikarang, kecepatan sudah mencapai 324 km per jam. Cepat banget ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki tahun 2026 yang merupakan tahun ketiga beroperasinya kereta cepat Wush Jakarta-Bandung tampaknya semakin diminati dan menjadi andalan transportasi Jakarta-Bandung. Alasannya tentu karena cepat dan tepat waktu. Kereta cepat Wush ini juga merupakan kereta tercanggih dan tercepat di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Sesuai namanya ya, Wush, waktu hemat, operasi optimal, dan sistem hebat. Nah, seperti apa perjalanan saya naik kereta cepat Wush dari Halim menuju Padalarang dan dilanjutkan dengan kereta feeder menuju stasiun Bandung? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Ya, saat ini saya sudah berada di depan stasiun kereta cepat Halim yang nampaknya sangat megah banget ya teman-teman. Gede banget ini. Yang tampaknya sudah menyerupai bandara internasional atau juga seperti stadion bertaraf internasional ini. Tadi gimana caranya saya menuju ke stasiun Halim ini? Bisa ditonton video sebelumnya. Saya tadi naik LRT dari sana melalui Skybridge. Jadi saya start perjalanan itu dari kawasan Duku Atas. Dan saat ini waktu menunjukkan jam 11.20 menit. Nanti kereta keberangkatan saya Wush diberangkatkan dari Halim menuju Padalarang hingga Bandung, yaitu pada jam 12.00. Yuk kita masuk aja. Dan kebetulan tadi saya sudah memesan tiketnya via online karena waktunya udah mepet banget ya teman-teman. Ini merupakan penampakan lobi yang jika dilihat sekilas bahkan tidak menyerupai seperti stasiun, bahkan seperti mall. Yuk kita masuk aja karena keberangkatannya juga sebentar lagi. Kalau kita masuk dari lobi, maka kita akan melihat vending machine, tiket machine. Jika kalian belum memesan tiket melalui online, bisa pemesanannya di sini nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesin tiket. Ternyata ada Wush official merchandise nih, di sini. Tadi kenapa saya bilang menyerupai sebuah mall? Karena di sini itu stasiunnya selain keberangkatan stasiun, tentunya di sini banyak stand-stand ya, makanan, kuliner, ada pakaian juga, luar biasa nih. Di sini ada juga untuk pelayanan customer service ya teman-teman. Nah, ini keberangkatannya di sini. Yuk kita masuk. Wah, di lantai keberangkatan juga masih banyak tenan-tenan kuliner, makanan, minuman lengkap ya teman-teman. Nih, Polo. Setelah kita melakukan X-ray barang-barang, kita akan melihat flying ground dan juga kursi pijat. Nah, di sebelah sini ada miniatur nih kereta cepat Wush EMU KCIC 400 AF. Keren.
ada 3 kereta. Kalau normalnya kan ada 8 kereta. Nih, bisa lihat penampakannya. Nah, saat ini saya sudah berada di ruang tunggu untuk keberangkatan kereta cepat Wush yang jam 12 ya. Nah, nanti jam 12 keberangkatannya. Jadi tadi 40 menit sebelum keberangkatan saya sudah masuk dan sudah melakukan X-ray untuk barang-barang, tapi kita belum bisa boarding ya. Nanti untuk masuk menuju peronnya itu diizinkan jam berapa tadi ya? Jam 11.35. Nah, gitu dia. Jadi nggak bisa langsung masuk, kita nunggu dulu untuk beberapa menit. Nah, kenapa saya untuk keberangkatan hari ini tuh jam 12 ya teman-teman? Karena untuk akhir Januari itu untuk kereta cepat Wush itu ada promo untuk jam-jam tertentu. Nah, kebetulan hari ini 25 Januari itu untuk keberangkatan yang jam 12 itu mendapatkan promo, jadi tarifnya sebesar 225.000. Nah, di atas tempat untuk melakukan tap karcis kalian ini terdapat beberapa nomor perjalanan. Nah, kali ini saya berangkat menggunakan kereta G1025 yang akan diberangkatkan nanti jam 12. Jadi untuk statusnya bisa dilihat ya, pengecekan tiket, jadi sudah diizinkan untuk memasuki peron keberangkatan. Nah, untuk karcisnya itu disiapkan ya teman-teman, jika teman-teman untuk itu mencetak tiket. Nah, untuk saya ini bisa melalui barcode yang pemesanannya melalui online. Oke, kita masuk aja. Oke, kita menuju ke atas. Nanti saya naik di premium ekonomi 8. Nah, untuk ekonomi 8 itu untuk keberangkatan dari Halim itu paling depan ya teman-teman. Jadi urutannya 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dari situ nomor perjalanan G1025. Ini urutannya itu dari belakang, jadi kita kereta 8 itu menuju ke depan. Nah, ini untuk kode sarananya itu mirip-mirip kereta reguler ya teman-teman nih. Kode sarananya K1, 122, 32. Jadi ini K1 itu sebab anggap aja nih kereta eksekutif, 1 itu berpenggerak, 22 itu tahun pertama dinasnya tahun 2022, dan ini transitnya nomor urut yang ke-32. Nah, untuk kereta yang kelima ini beda nih, dia kode saran itu KM, jadi di dalam ini merupakan kereta makan, jadi semacam kereta restorasi di dalam sini. Jadi kalau teman-teman naik kereta cepat Wush itu harus satset ya, karena untuk dari boarding sampai ke dalam itu selain berpindah lantai dari lantai bawah ke atas itu perlu waktu, dan waktunya juga mepet, dan keberangkatannya jam 5 menit sebelum keberangkatan itu pintu juga ada ditutup, nggak bisa untuk masuk. Nah, ini dia nih, ini untuk kode keberangkatan hari ini, nomor perjalanannya G1025 Halim Tegaluar. Nanti saya turun di stasiun Padalarang, nanti melanjutkan ke stasiun Bandungnya itu menggunakan KA Feeder yang tiketnya sudah include termasuk perjalanan kereta cepat Wush ini. Nah, ini untuk di kereta 8 paling depan itu biasanya ada kelas first class-nya ya teman-teman, paling depan. Nah, untuk kelas bisnisnya itu ada di paling belakang di gerbong 1. Ini kita lihat depannya sebentar, kita punya waktu sebentar. Ini bagian depannya untuk kereta cepat Wush. Nih, moncong bagian depannya. Bentuknya aerodinamis ya teman-teman, tuh. Tuh. Untuk meminimalisir gesekan udara. Oke, kita masuk. Nah, di sini buat naruh barang-barang untuk yang gede ya, seperti koper-koper bisa ditaruh di sini. Nah, ini dia, pintunya otomatis ya. Saya akan duduk di 9A nih, di sini 9A. Nah, di sini ada toilet ya. Jadi untuk kereta cepat Wush ini ada toilet yang
untuk disabilitas dan juga yang biasa. Nah, ini yang di depan kita ini toilet biasa. Di sini jika hijau itu tandanya toiletnya kosong dan belum digunakan oleh penumpang. Nah, seperti ini dia interiornya. Sebentar kita kunci dulu. Nah, setelah dikunci, nah ini dia seperti ini dia interiornya. Menggunakan WC duduk. Nah, di sini terdapat tisu. Di sini ada handle buat pegangan. Di sini ada pengharum ruangan. Ini ada exhaustnya lebih ke AC ya. Ini bukan menyedot udara tapi menyemburkan udara dingin. Nampaknya seperti AC. Nah, di sini cerminnya nih gede banget ya teman-teman. Nah, ini dia ada mini wastafelnya. Oke. Keren. Nah, ini jet showernya dan tombol flashernya. Nah, ini dia. Tombol flashernya seperti itu. Nah, ternyata hanya cukup ditempelkan saja. Oke. Begitu aja teman-teman. Wow. Oke, begitu aja teman-teman. Wah, ini nampaknya harus diatur dulu. Untuk suasana di dalam kereta premium ekonomi 8 ini banyak kursi kosong ya teman-teman. Mungkin terisi sekitar 20% lah. Nyaman banget. Nah, seperti ini interiornya. Ini kita spill ya untuk fasilitas di interior kereta premium kereta cepat Wush. Nah, bisa dilihat untuk legroomnya terutama nih. Di sini luas banget ya teman-teman. Jika teman-teman meluruskan kaki juga, yang saya tingginya 163 itu, no, sangat nyaman ya teman-teman. Jadi untuk legroomnya itu luas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini itu meja lipat. Jadi jika teman-teman makan atau minum, di sini ada bottle holder. Nah, ini dia. Jadi seperti K1 New Gen lah, kereta eksekutif New Gen ada meja lipatnya. Tapi ini untuk kelas premium aja udah ada meja lipatnya. Nah, di sini, nah kita kencing dulu. Nah, di sini ada laci lah, mini laci. Ini untuk tempat sampah. Nah, ini nih yang mirip banget sama kereta kelas New Gen nih. Di sininya tuh luas, bisa buat naruh ponsel. Jadi nggak khawatir jatuh ya teman-teman. Dan untuk power outlet untuk pengecasan ponsel itu ada di bawah sini ya teman-teman. Nih. Nah, ini ada yang untuk slot USB langsung, ada juga yang menggunakan kepala charger. Dan tadi ketika saya mengatur derajat kemiringan itu tombolnya ada di di sini ya teman-teman. Ini tombol untuk mengatur kemiringan derajat dari kursi. Untuk konfigurasi kursinya 32 ya teman-teman. Nah, ini saya di sini kursi 3 sejajar, di sana 2 yang udah pasti searah laju perjalanan kereta. Dan untuk penomorannya sudah pasti digital ya teman-teman. 3 menit lagi sebelum keberangkatan. Wah, di jalur sana ada kereta cepat juga tuh. Dan untuk naruh tas, untuk yang kecil bisa di atas ini ya teman-teman. Dan untuk yang tas yang seperti koper itu ada di depan ketika tadi kita masuk. Wah, ini udah berangkat ya teman-teman. Tepat waktu jam 12.00 diberangkatkan. Kita lihat nanti tiba di Padalarang jam berapa. Jika sesuai estimasi perjalanan itu sekitar 30 menit kurang lebih. Sudah memasuki Bekasi, hanya 6 menit dari keberangkatan. Nih, kita melewati Grand Metropolitan, Grand Met, memasuki kota Bekasi.
Padahal ini kecepatannya baru 136. Memasuki sekitar Cikarang, kecepatan sudah mencapai 324 km per jam. Nah, ini dia sekitar Cikarang yang hanya ditempuh waktu sekitar 9 menit dari awal keberangkatan stasiun Halim. Wah, ini ada bantalnya. Bisa naik turun nggak sih ini? Oh, bisa. Nah, jadi untuk keberangkatan jam 12 ini emang mendapatkan promo perjalanan di kelas premium ekonomi itu sebesar 225.000. Normalnya itu kan 250 hingga 350 tergantung hari keberangkatan dan jam keberangkatan ya teman-teman. Tapi untuk kelas di atasnya, kelas bisnis dan first class itu, untuk kelas bisnis dikenakan 450.000, sedangkan di kelas first class itu 600.000. Tapi menurut saya untuk perjalanan Jakarta-Bandung di kelas premium ekonomi ini yang fasilitasnya sudah cukup bagus, sudah cukup nyaman untuk durasi pendek itu worth it. Tapi jika teman-teman emang mau mencoba kelas di atasnya, ya silakan aja, karena kalau menurut saya di kelas premium ekonomi sudah melebihi ekspektasi. Kecepatan sudah mencapai 346 km per jam ketika melintasi langsung stasiun Karawang. Oh iya, satu lagi yang belum saya spill, ini dia untuk tirainya teman-teman. Untuk penutupnya perlu ditarik aja. Dan untuk membukanya didorong ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk tirainya memang mirip-mirip kereta New Generation ya teman-teman. Mirip banget. Tuh. Sebentar lagi masih pada larang, cepet banget ya teman-teman. Untuk saat ini kereta cepat Jakarta-Bandung itu baru ada 4 stasiun ya teman-teman. Berangkat dari Halim, lalu ada stasiun Karawang tadi ketika kita melintas langsung di stasiun Karawang, lalu ada Padalarang, dan tujuan akhir stasiun Tegaluar. Nah, ini melewati terowongan lagi. Jadi kalau menuju stasiun Bandungnya itu memang kita harus transit dulu menggunakan kereta feeder yang tiketnya sudah include termasuk tiket kereta cepat Wush ini. Jadi banyak yang berpendapat itu kereta cepat itu tidak bisa langsung ke pusat kota Bandung, tapi saya punya pendapat lain ya. Justru kereta cepat ini bisa langsung menuju ke 4 wilayah sekitar Bandung ya teman-teman. Mulai dari Padalarang di Bandung Barat, ada Tegaluar tujuan akhir yang merupakan Kabupaten Bandung sekitar timur, sekitar Gedebage, Sumarekon, Masjid Al Jabar dan sekitarnya.
dan juga bisa menuju ke kota Cimahi maupun kota Bandung ya melalui KA feeder yang disediakan. Justru yang dari arah Jakartanya kita harus menuju ke Halim itu perlu effort ya. Tadi ketika saya berangkat dari Duku Atas kita harus naik dulu kereta LRT. Tadi durasi perjalanannya cukup cepat sih, sekitar setengah jam tadi berangkat dari Duku Atas sampai ke stasiun Halim. Jadi gitu ya, ini paling sebentar lagi tiba di Padalarang. Kita siap-siap aja, nanti diinfokan paling di sama announcement-nya. Sudah mulai menurunkan kecepatan, tuh udah di bawah 300. Ternyata tadi puncaknya itu setelah melewati stasiun Kerawang ya teman-teman. Tadi udah melewati beberapa terowongan, jadi artinya sekitar 10 menit lagi tiba di stasiun Padalarang. Nah, untuk kereta cepat Wus ini emang sangat nyaman ya teman-teman. Itu minim getaran, minim kebisingan. Jadi andai aja Inka bisa membuat kereta cepat seperti ini, pasti keren banget. Mudah-mudahan kedepannya bisa ya. Jadi kereta cepat ini impor ya dari China. Kembali pusaka tiba di stasiun Padalarang. Kereta hanya akan berhenti selama 3 menit. Penumpang dengan tujuan akhir stasiun Padalarang, kami persilakan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa nomor lini para bawaan Anda agar tidak naik tertinggal atau tertukar. Kami bantu membawa sampah pada tempat yang telah disediakan di area bordes atau pada sambungan kereta. Bagi Anda yang mau perjalanan ke stasiun Bandung dan Cimahi, Anda dapat turun di stasiun Padalarang dan transit secara langsung untuk melanjutkan perjalanan dengan kereta feeder. Penumpang first class dan business class, tempat duduk Anda disediakan di kereta terdepan atau kereta nomor 4 pada rangkaian kereta feeder. Tersedia pelamas Metro Jakarta Trans Koridor 2 tujuan alun-alun Bandung, serta gratis menuju masuk ke halte. Yuk kita persiapan turun. Penumpang yang kami hormati, terima kasih telah bersedia melakukan Tiba perjalanan di stasiun Padalarang awal 1 menit cuy. Anda turun dari Jam kereta api cepat, 12.29. keluar dari stasiun Nanti di sini melalui punya pintu jeda waktu Jangan sekitar melewati garis pengaman 11 menit di dua untuk sisi tol. keberangkatan kereta feedernya menuju stasiun Bandung. Dan kereta cepat Wusnya akan melanjutkan perjalanan hingga tujuan akhir stasiun Tegaluar. Oke, kita langsung keluar lagi aja. Kita langsung menuju peron keberangkatan kereta feeder. Welcome to Padalarang. Ini stasiun Padalarang juga gak kalah gedenya seperti stasiun Halim, tapi untuk dibandingkan ya lebih besar Halim. Nih dia stasiun Padalarang. Wah, ada flying drone juga di situ. Mantap, mantap. Antri nih kita ke gate keluarnya. Jadi buat teman-teman jangan sampai tiketnya itu ketinggalan ya atau hilang selama di perjalanan kereta cepat Wus, karena untuk keluar gate-nya itu kita harus menggunakan tiketnya lagi ataupun barcode yang disediakan jika pemesanannya melalui online ya teman-teman. Ini kita sambil menunggu antrian, kita lihat keberangkatan kereta cepatnya dulu. Karena untuk kereta feedernya masih ada waktu sekitar 10 menit, jam 12.40. Oke, kita lihat keberangkatannya nih.
Oke, yuk kita langsung keluar gate. Kita di antrian sini aja. Oke, kita langsung menuju kereta feeder menuju stasiun Bandung. Nah, ini stasiun Padalarang, ada 4 peron, 4 jalur ya. Demi keselamatan dan Antar kota terasa seperti antar tetangga. Nah, ini untuk jalur kereta existing nih, terdapat 5 jalur. Di sini melayani kereta lokal dan juga beberapa kereta jarak jauh ya, teman-teman. Wow, apakah sudah tersedia kereta feedernya? Oh, belum. Kita tunggu dulu deh. Jadi emang untuk kereta cepat Wus ini mayoritas penumpangnya itu turun di stasiun Padalarang ya. Karena untuk rute menuju stasiun Bandung itu nggak bisa langsung dari kereta cepatnya, jadi harus melalui feeder dulu. Nih, banyak nih penumpangnya nih. Masih menunggu. Kita masuk. Kalau kita diri aja penuh ya. Ada kursi kosong atau ya penuh ini. Kurang lebih seperti ini ya interiornya, teman-teman. Ya mirip-mirip kereta bandara. Sini ada rak buat naruh koper untuk tas-tas yang besar ya, teman-teman. Ternyata emang penuh keberangkatan siang hari ini untuk feedernya. Padahal kereta cepat Wusnya juga padahal nggak 100% penuh loh. Oke, kita tunggu keberangkatan. Kita diri aja. Oke, akhirnya tiba di stasiun Bandung jam 12.58. Jadi untuk durasi perjalanan dari Halim jam 12.00 hanya 58 menit, itu juga termasuk waktu tunggu sekitar 10 menit di Padalarang. Oke, kita langsung keluar yuk. Tapi untuk perjalanan kereta cepat Wus pada siang hari ini memang ramai banget ya, teman-teman. Tuh, yang turun dari feeder tuh banyak. Karena untuk perjalanan siang yang mendapatkan promo 225.000. Juga untuk perjalanan kereta cepat itu waktunya itu fleksibel ya. Banyak pilihan keberangkatan dari pagi sampai malam, itu banyak pilihan. Jadi penumpang itu bisa menyesuaikan waktunya, berbeda dengan kereta Parahyangan yang perjalanannya nggak sebanyak kereta cepat Wus. Nih, kita akan melewati Sky Bridge untuk menuju pintu utara. Nanti kita keluarnya dari pintu utara aja ya, teman-teman. Tuh, ramai banget tuh. Nih, kalau kita lewatin Sky Bridge nih, kita akan melewati tampilan-tampilan seperti ini, hiasan-hiasan, ada gambar sih, bukan lukisan ini. Ini bunga-bunga. Wih, cakep, stasiun Parangkucung fotonya nih. Ini terowongan Sasak Saat kah? Wih, keren dah pokoknya. Stasiun Cibatu malam hari ini pokoknya. Stasiun Bandung nih pintu selatan ya, tampak pintu selatan. Ini foto di Tiber Kadunghora. Wih, cakep SSNG. Dan ini foto stasiun Banjar dengan segala kesibukannya.
Ada petugas yang di atas nih. Oke. Wah, akhirnya sampai di Bandung dengan sangat cepat. Ini dia kereta feeder yang tadi saya naiki dari Padalarang menuju stasiun Bandung yang dijuluki ulat hijau oleh para rail fans Daup 2. Ulat hijau, si ulat hijau. Nah, di jalur sana tuh, jalur 1 tuh kayaknya, kereta lokal Bandung Raya. Mau berangkat kayaknya tuh. Ya, pada akhirnya setelah menempuh waktu sekitar 1 jam perjalanan, tadi berangkat dari stasiun Halim jam 12.00 dan saat ini saya tiba di stasiun Bandung jam 12.59 menit. Tadi berangkat dari Halim jam 12, tiba di stasiun Padalarang jam 12.29, lalu melanjutkan dengan KA feeder dan sekarang tiba di stasiun Bandung jam 12.59. Jadi total perjalanan itu hanya 59 menit ya teman-teman, dengan waktu tunggu di stasiun Padalarang itu sekitar 10-11 menit lah kurang lebih ya. Nah, untuk perjalanan, jika dari start dari Duku Atas, tadi saya memulai perjalanan hari ini yaitu hampir 2 jam ya, karena tadi saya start dari Duku Atas jam 10.42 dengan menempuh waktu sekitar 30 menit, tiba di stasiun LRT Halim jam sekitar 30 menit dengan waktu tunggu tadi sekitar 40 menit ya di stasiun Halimnya. Jadi ya kurang lebih perjalanan kotornya 2 jam ya jika dari pusat kota. Itu juga dengan catatan saya di waktu tunggu di stasiun Halimnya itu sekitar 40 menit. Jadi kalau buat naik kereta cepat itu kalau bisa itu kita berangkat awal ya di stasiun Halimnya, karena kita hanya perlu waktu singkat ketika memulai boarding sampai keberangkatan kereta itu kita harus sakset. Jadi apakah worth it ya untuk perjalanan kereta cepat ini? Itu tergantung kebutuhannya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman ini ingin menikmati pemandangan sepanjang rute Jakarta-Bandung itu pemandangannya bagus ya, ala-ala Bumi Parahyangan lah. Nah, sekarang kalau kereta cepat itu kan emang cepat banget. Untuk durasi perjalanannya cuma 30 menit. Jadi ya tergantung kebutuhan teman-teman aja. Jadi kalau pengen cepet ya kereta cepat, tapi kalau pengen santai dan bisa menikmati pemandangan ya udah kita naik kereta Parahyangan aja juga cukup. Apalagi sekarang untuk beberapa perjalanan kereta Parahyangan itu sudah menggunakan armada terbaru New Generation. Ya udah, kalau gitu saya akhiri saja. Saya mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.